Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2018. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Itu tidak dapat dideteksi olehnya, tidak dapat dideteksi asal-usulnya ataupun dari mana dia berasal. Dirinya tidak bisa mendeteksinya. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Situasi ini seharusnya tidak terjadi sama sekali. Siapa itu? Siapa yang mengganggu keberadaanku? Pada saat ini tiba-tiba Guru Tau Destroyer mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Dia menatap langit yang luas yang tak berujung, matanya seperti listrik menembus lapisan dimensi. Dan dia sangat luar biasa, dia sangat marah, dia ingin mengetahui keberadaan orang ini. Sebab saat ini hanya ada satu penjelasan di benaknya, yaitu ada orang yang mengganggu perhitungannya. Karena jika tidak, sangat mustahil kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya itu bisa terjadi. Ledakan, kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan seketika melonjak di dalam kehampaan menyebabkan sebuah fluktuasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam ruang dan waktu tersebut. Tatapan Guru Tau Destroyer bagaikan cahaya ilahi yang terus-menerus menembus ruang dan waktu. Itu melintasi garis waktu dan mencari petunjuk. Dia mencari kemungkinan dan juga keberadaan yang dapat mengaburkan perhitungannya. Karena dia merasakan semacam kepanikan yang sangat menyeramkan. Segala sesuatu di depannya tiba-tiba membuatnya sadar, bahkan bahwa dia mungkin telah direncanakan. Dan siapa orang yang telah merencanakannya? Dan dia harus menemukan orang tersebut. Dia ingin melihat siapa yang berani berkomplot melawannya. Setelah serangan penghancuran jiwa ini diluncurkan, 7 atau bahkan 500 bayangan pedang agung yang menakutkan muncul di dunia. Begitu bayangan pedang ini muncul, itu seperti potongan-potongan puzzle yang benar-benar cocok satu sama lain, seolah-olah ada untuk menutupi ruang dan waktu lainnya, membuat seluruh ruang dan waktu tanpa akhir menjadi gelap gulita tanpa cahaya apapun. Hah, beraninya kamu begitu bodoh di depan kaisar ini. Kaisar Tau Destroyer kan? Oh, dan boom. Pada saat ini setelah kata-katanya jatuh di dalam tubuh kaisar kuno, napas totem yang menakutkan meledak dalam sekejap. Terlihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan totem yang sangat menakjubkan tiba-tiba berubah menjadi formasi yang mencapai langit, langsung bertahan di seluruh dunia. Untuk sesaat di bawah kegelisahan aura menakutkan dari Guru Tau, kekuatan dari dimensi yang lebih tinggi mengalir terus-menerus seperti air terjun yang jatuh. Begitu kekuatan ini sampai ke dunia bawah, seluruh dunia bawah tampak terbakar dan akan segera terbakar dalam api. Qingchen, Molly, dan yang lainnya juga mengulurkan tangan mereka. Mereka merasa bahwa vitalitas di dalam tubuh mereka menghilang seolah-olah meresap dan dapat memusnahkan semua materi. Pada saat ini Guru Tau tidak menargetkan siapapun di dunia bawah, kekuatannya menghilang begitu saja. Akan tetapi itu telah menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh dunia bawah. Ah, tidak. Apa orang ini benar-benar bisa mengambil tindakan di depan Master Tau Destroyer? Kata Master Yaoling, dia terkejut. Kaisar kuno saat ini mengambil satu langkah ke depan, mengacungkan pedang perang hitam pekat dan berteriak dengan marah. Lihatlah pukulanku. Boom. Tidak hanya makhluk-makhluk lemah itu, tetapi juga makhluk-makhluk kuat seperti Kaisar Si Huang di bawah napas ini langsung terbakar tanpa bisa dijelaskan. Partikel-partikel hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan seluruh orang itu seperti kucing yang tertiup angin, menghilang sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini Kaisar kuno tiba-tiba berdiri dan sekali lagi mengeluarkan pedang perang hitam di tangannya. Seketika jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bawah menjerit kesakitan. Tidak ada cahaya yang terlihat, hanya kegelapan yang menyedihkan. Ini adalah serangan yang datang langsung ke lubuk jiwa terdalam. Dan lalu ledakan.
Ribuan bayangan pedang berkumpul dan tiba-tiba menebas Guru Dao Destroyer yang tampaknya berada dalam kehampaan dimensi lain. Saat itu langsung menjadi gelap gulita, bahkan pemikiran spiritual jiwa pun tidak dapat terpancar dan hanya kegelapan yang tak berujung yang dapat dirasakan. Bagaimana mungkin hanya dengan satu tebasan pedang, jiwanya langsung padam. Cara ini langsung membuat bulu kuduk semua orang berdiri tegak. Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, hanya kebocoran radiasi dari kekuatan dimensi yang lebih tinggi yang dapat membunuh mereka. Kekuatan macam apa ini? Ini kehancuran jiwa. Dengan suara keras, waktu dan ruang di sekitar mereka dipulihkan kembali, tetapi pada saat ini, Guru Dao Destroyer tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, Kaisar kuno yang menggunakan gerakan ini berlindung dan terbang menjauh. Kekuatan ilahi dari tubuh ilahinya terus menghilang. Ini napas Molly dan yang lainnya seketika terhenti. Meskipun mereka belum pernah mencapai ranah ini, namun mereka masih dapat melihat bahwa Guru Dao Destroyer di depan mereka hanyalah sebuah proyeksi tubuh. Itu masih berada di dalam ruang dimensi yang lebih tinggi, dan dia belum pernah tiba. Namun itu sangat dahsyat, itu bahkan berhasil mengalahkan Kaisar kuno dengan sangat mudah. Bocah kecil manusia, usahamu akan sia-sia saja. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa melukai Guru Dao Destroyer. Seranganmu tidak akan mengenainya sama sekali, tidak akan mengenai keberadaan Guru Dao Destroyer. Keberadaan Guru Dao Destroyer tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Master Yaoling. Dia meraung dengan penuh semangat. Oh, benarkah? Kata Kaisar kuno dengan rambut yang berantakan dan juga berterbangan, rambut hitamnya yang tegak seperti ribuan naga iblis. Dia memantapkan sosoknya, matanya sangat tegas dan dia menatap Master Dao Destroyer. Suaranya menggelegar. Ini, jiwanya sebenarnya sudah terpecah. Ya, itu memang benar di Laut Pasang Surut. Kekosongan selama ratusan juta tahun. Dan setelah bertahun-tahun berkultivasi, Kaisar kuno diam-diam dia akhirnya menciptakan jurus keempat dari kekuatan Kaisar kuno. Dan untuk membuat jurus ini, dia rela dipenjara. Dia tidak pernah keluar dari Laut Pasang Surut, kehampaan spiritual dalam hidupnya. Tapi dia tidak pernah menyadari sebelumnya kekuatan orang itu memusnahkan kekuatan jurang mautnya. Dan dia hampir mendapatkan pencerahan kekuatan waktu dan ruang dimensi yang lebih tinggi. Sampai kemudian dari Guru Dao Destroyer membuat Kaisar kuno merasakan sesuatu. Dan biarkan Guru Dao Destroyer untuk mencoba melihat bagaimana gerakannya selanjutnya. Kaisar Dewa Totem, kata Kaisar kuno. Suara Kaisar kuno sangat bergemuruh dengan kemarahan yang sangat menakutkan yang tak ada habisnya. Dan boom! Saat kata-katanya jatuh, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Kaisar kuno. Begitu aura ini muncul, pori-pori Qin menyusut dan dia benar-benar membuat rasa merinding. Kekuatan guntur, kata Kaisar kuno. Dia benar-benar merasakan jejak kekuatan penghakiman guntur. Tidak, ini tidak sama dengan kekuatan penghakiman guntur, tapi juga memiliki sedikit tanda kehancuran guntur dan ledakan. Segera setelah gerakan penghancur Dao, Kaisar kuno diluncurkan. Ruang dan waktu yang tak berujung di depannya meredup lagi. Tapi kemudian dalam kegelapan tak berujung, 70 pedang bersinar muncul. Anehnya bayangan pedang di langit membuat setiap orang kuat yang hadir termasuk Qin dan yang lainnya merasa bahwa bayangan pedang itu seolah-olah ada di dunia lain. Dunia yang berbatasan dengan dimensi yang lebih tinggi tempat tinggal Master Dao Penghancur Destroyer berada. Tidak, bagaimana ini mungkin? Ekspresi bersemangat awalnya dari Master Yaoling pada saat ini tiba-tiba menegang, dan dia tiba-tiba berdiri, matanya penuh dengan keterkejutan. Karena di ujung jalan Kaisar Dewa orang ini jelas hanya seorang Kaisar Dewa manusia yang baru dipromosikan di era sekarang. Tapi Master Yaoling tidak dapat mempercayai matanya, karena jalan ini terlalu sulit untuk dilalui. Alasan mengapa Master Yaoling menjadi pemimpin garis keturunan mereka justru karena dia memulai jalan ini dengan ketekunan yang luar biasa. Tapi sekarang, boom, di mata semua orang bayangan pedang yang tampak berada di dimensi ruang dan waktu lain dengan cepat berkumpul, memancarkan cahaya pedang abadi.
Mata Kincen yang melihatnya berkabut dan dirinya benar-benar tenggelam dalam pandangan saat ini. Dia memiliki kekuatan dewa, Kaisar Totem. Kincen juga memiliki kekuatan guntur penghakiman, tapi begitu dua kekuatan yang dia miliki bergabung sedikit dan serangan yang dihasilkan muncul, Kincen langsung tenggelam di dalamnya dan Kincen benar-benar melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Cahaya bayangan pedang yang menyala dalam kegelapan tak berujung begitu ajaib, seolah-olah berada di dunia lain. Perasaan aneh itu sangat mengejutkan hati Kincen. Bahkan Kincen merasa bahwa jika pedang ini jatuh, dia mungkin bisa menghapusnya keluar. Orang-orang dari dunia bawah ini tentu saja Kincen mengerti bahwa ini hanyalah ilusi saja yang dibawa kepadanya oleh kekuatan yang terlalu kuat. Pada saat ini Molly tercengang, dia menjadi terdiam. Satu pedang keluar, ruang dan waktu yang tak ada habisnya kembali normal, dan proyeksi guru Dao Destroyer seketika terkoyak menjadi hantu di tempat. Itu terkoyak dengan kekuatan ilahinya yang samar-samar runtuh, dan itu berubah menjadi sejumlah besar napas jurang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini seperti alam semesta kecil yang runtuh. Dia benar-benar dapat menyakiti Tuan Master Dao Destroyer, kata Master Yaoling. Pada saat ini dia menjadi terkejut. Proyeksi Master Dao Destroyer sebenarnya terluka. Kekuatan macam apa yang dia pahami sebelumnya? Mungkinkah apakah itu eksistensi tertinggi lainnya yang akan segera lahir di laut kosmik ini? Kata Master Yaoling, dia bergidik di dalam hatinya, seperti menyatakan bahwa ini adalah pengejaran seumur hidupnya. Akan tetapi dia dengan jelas mengetahui bahwa dengan bakat dan kekuatannya, dia tidak mungkin dapat menginjakkan kaki di dunia ini seumur hidupnya. Dan tidak mungkin untuk sejajar dengan Master Dao Destroyer. Akan tetapi di depannya Kaisar Kuno telah melakukannya. Dia telah melakukan kontak dengan level tersebut yang cukup untuk mewakili masa depannya. Rasa ketidakberdayaan, kecemburuan, dan rasa asam muncul di hati Master Yaoling, membuatnya tidak bisa tenang. "Kamu benar-benar menyakitiku," kata Master Dao Destroyer. Dia juga saat ini sangatlah marah. Matanya yang awalnya menghitung ruang dan waktu tanpa akhir tiba-tiba tertuju pada Kaisar Kuno, seolah-olah jurang gelap meledak dalam sekejap. Kaisar Dewa Manusia ini tidak boleh dibiarkan hidup. Sebuah pemikiran melintas di benak guru Dao Destroyer, dan jauh di dalam matanya cahaya kehancuran tiba-tiba muncul dan ledakan. Secara diam-diam kekuatan dimensi tinggi yang menakutkan turun menyeberang dari jurang gelap tak berujung, langsung memberkati proyeksinya dan kemudian memusnahkan tubuh Kaisar Kuno. Di depan mata semua orang, tubuh Kaisar Kuno sebenarnya sedang dimusnahkan. Meskipun Kaisar Kuno dapat melukai Master Dao Destroyer, namun ketika Master Dao Destroyer benar-benar menggunakan kekuatan sejatinya untuk membunuh Kaisar Kuno dengan segala cara, tingkat kultivasi Kaisar Kuno saat ini mungkin tidak akan mampu menahannya. "Kaisar Kuno," kata Kincen. Dia dan yang lainnya tampak cemas. Namun setelah melihat bahwa guru Dao Destroyer benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan Kaisar Kuno, dia melihat ke tubuh dewanya yang telah dimusnahkan. Bukannya ada rasa takut ataupun kepanikan, Kaisar Kuno malah menunjukkan senyuman. Dia benar-benar tersenyum. Melihat itu, guru Dao Destroyer tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Intuisi yang mendalam membuatnya merasa ada yang tidak beres. Tidak. Dia berhenti tiba-tiba dan dia menoleh dan langsung melihat ke ruang dan waktu yang tak berujung di belakangnya. Tatapannya langsung menembus lapisan kekosongan kosmik, menembus multiverse yang tak ada habisnya. Itu menembus banyak garis waktu dan ruang di jurang yang dalam. "Dewa Hades, kamu!" Guru Dao Destroyer langsung menunjukkan ekspresi kaget dan marah, karena saat ini di dalam jurang di dunia tempat Guru Dao sosok aslinya berada. Tubuh berjubah hitam dengan sosok lurus seperti tombak yang mengarah langsung ke langit, menatap dari langit kejauhan dengan sedikit senyuman di sudut mulutnya, dengan kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Akhirnya memasuki dunia bawah. Setelah perencanaan bertahun-tahun, akhirnya tibalah hari ini, kata sosok ini. Sosok ini bergumam, matanya bersinar terang dan dari matanya
Jalan yang tak terhitung jumlahnya mengalir yang sangat menakutkan. Dan saat dia selesai berbicara, sosok ini menoleh untuk melihat wilayah masternya di kejauhan. Dia mengambil langkah maju lalu menghilang tiba-tiba dan dengan cepat menyapu menuju ke wilayah Master Dao Destroyer.